warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di podcast Bumi Pala. Kali ini cukup menarik ya. Kita akan membahas soal penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana narkotika, bullying, dan tentu saja berkaitan dengan judi online, terutama di Kabupaten Aceh Selatan. Kegiatan ini tentu berkaitan dengan edukasi dari Kejaksaan Negeri Aceh Selatan berkaitan dengan penegakan supremasi hukum di negara demokrasi. Bersama kita telah berhadir Bapak Roland Tompu Bolon. Selamat pagi jelang siang nih Pak. Selamat pagi menjelang siang juga Bapak. Iya. Beliau adalah Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Selatan. Ini Pak Roland ya, saat sekarang ini kan baru memasuki bulan Ramadan, ya, bulan suci Ramadan ya. Jadi sebagai sebuah demokrasi tentu kita harus saling menghargai, toleransi dan sebagainya ya. Tapi yang pasti bahwa bulan yang penuh berkah ini mesti kita lalui dengan baik ya. Betul. Semoga kita semua diampuni dan tentu saja amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, Pak. Ini kan kalau kita diskusi tentang penegakan hukum ya dalam tindak pidana narkotika, bullying dan judi online, ini tentu berkaitan dengan apa sih sebenarnya peran strategis dari kejaksaan dalam konteks ini, Pak? Baik, Bapak. Kalau untuk peranan strategis dalam konteks ini, Bapak, kejaksaan itu sebagai penegak hukum dalam hal ini adalah penuntut umum, Bapak. Betul. Dan juga selain penuntut umum, kejaksaan itu juga selaku pelaksana putusan hakim, Bapak. Betul. Seperti itu dia. Ya. Itu kan kalau bicara ada narkoba, ada narkotika, itu sebenarnya seperti apa itu, Pak? Baik, Bapak. Untuk narkoba narkotika, Bapak. Jadi kalau prosesnya itu pertama itu kan Bapak diproses di kepolisian. Tapi setelah dari polisi itu nanti masuk ke kejaksaan, dibawa ke penuntutan, Bapak. Di situ dilakukan persidangan, jaksa bersidang, lalu nanti diputus oleh hakim, selanjutnya nanti dilakukan eksekusi oleh jaksa, Bapak. Oh ya. Jadi untuk peranannya jaksa ini sangat-sangat mendukung untuk penegakan hukum yang ada di Indonesia ini, Bapak. Perannya seperti itu, Pak ya. Benar, Bapak. Nah, pemahaman ini bagi saya ini, Pak Roland ya. Ada narkotika, betul. Ada narkoba. Sebenarnya apa itu? Oke, Bapak, kalau narkotika itu Bapak, itu pada dasarnya itu merupakan suatu zat, Bapak. Zat atau obat itu yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman. Nah, baik dia sintetis maupun semi sintetis, Bapak. Yang mana dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hingga mengakibatkan yang namanya ketergantungan. Dan inilah yang membuat seseorang itu dapat menjadi kategori pecandu, Bapak. Karena dia akan bergantung kepada narkotika itu sendiri, Bapak. Kalau maksud saya, jadi narkoba itu salah satunya narkotika, karena narkoba itu kan bahan berbahaya dan beracun ya? Iya, Bapak, betul. Jadi pun narkotika ini Bapak ada jenis-jenisnya, Bapak. Narkoba, oh, ada jenisnya? Iya. Nah, jadi ada jenisnya kokain, Bapak. Kokain itu salah satu bentuk obat yang terbuat dari ekstrak daun tanaman, Bapak. Iya. Nah, ini juga memiliki efek samping serangan jantung, Bapak. Kejang-kejang, stroke. Lalu ada ganja. Ganja ini kan sudah pasti banyak orang yang mengenalnya, kan begitu, Bapak. Kan ini dari daun-daun, bunga, batang atau biji, ya kan? Nah, nama tanamannya ini Bapak adalah cannabis sativa. Cannabis. Nah, cannabis sativa. Tapi jangan Pak, jangan nanti diasumsikan bahwa ini kan Pak Roland kan baru di seolah-olah di Aceh, baru bertugas di Aceh Selatan. Seolah di Aceh Selatan ini banyak sekali kanabisnya gitu. Oh, kalau itu Bapak, kita juga sudah pernah disingkil, Bapak. Aceh gitu singkil, ya. Jadi kalau untuk di Aceh bukan pengalaman pertama ya kan. Oh, begitu Pak ya. Kita sudah 3 tahun juga dulu disingkil, Bapak, kan begitu ya. Nah, ini ganja. Ganja ini juga mengakibatkan efek samping, Bapak. Nah, jadi ada gangguan pernapasan, detak jantung, seperti itu, Bapak. Lalu ada ekstasi.
Ekstasi ini obat sintetis dia Bapak kan. Ini terbuat dari amfetamin yang dikenal karena efek halusnya Bapak. Nah, ini biasanya menyebabkan yang namanya otot tegang, mual, denyut jantung tinggi Bapak. Banyak jenis-jenis lainnya, ada heroin, ada metafetamin. Nah, dan penggunaannya ini pun tidak serta-merta dapat dikatakan ilegal, dapat dikatakan legal Bapak. Jadi bolehnya menggunakannya secara medis, tapi medis ya Pak ya? Iya, jadi ada izin yang resmi, sehingga penggunaan itu tidak disalahgunakan oleh masyarakat. Karena memang untuk kebutuhan medis, ada beberapa jenis yang dapat dipergunakan untuk meredakan rasa nyeri ketika operasi, misalnya seperti itu Bapak. Jadi ada walaupun dia narkoba, tapi kalau untuk kepentingan medis, kepentingan penyelamatan nyawa gitu, itu boleh digunakan. Boleh, Pak, sepanjang ada izinnya, Pak. Sepanjang ada izinnya, Pak. Kalau kita ke hukum nih, bagian hukumnya, pasal-pasal yang berkaitan dengan narkoba itu dan juga sanksinya itu seperti apa, Pak? Baik, Pak. Ini memang banyak ragam terkait dengan perbuatan narkotika ini, Bapak. Yeah. Ada dia yang pengedar ya? Pengedar, satu kan Bapak. Ada juga dia yang pecandu. Ada dia yang istilahnya untuk sebagai orang ketiga penyalurnya. Itu, Bapak. Dulu dalam Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika itu ada diatur dalam pasal-pasal tersebut Bapak, 112, 114. Sekarang dengan adanya KUHP baru ya? Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terbaru yang merupakan produk anak negeri ya Bapak ya. Itu sudah dirangkum, sudah dikodifikasi namanya Bapak kan, jadi menjadi satu, hanya saja untuk beberapa pasal tertentu. Artinya pasal-pasal yang lainnya masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru. Contoh Bapak, untuk yang sekarang ini dalam undang-undang KUHP yang terbaru itu nomor 1 tahun 2023 pasal 609 itu mengatur terkait dengan orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan. Nah, jadi kalau ada orang yang menyimpan, memiliki, menguasai, itu dia dapat dipidana penjara paling lama 12 tahun. Lalu paling singkat 4 tahun, itu pasal 609 Bapak. Ada juga pasal 610 Bapak. 610 ini adalah setiap orang yang tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan. Nah, jadi kalau dia melakukan perbuatan seperti itu, ancaman pidananya paling singkat itu adalah 5 tahun dan paling lama 15 tahun Bapak. Lama sekali Pak. Lama sekali, dan itu bukan main-main Bapak. Itu sebetulnya kejahatan yang dapat membahayakan anak bangsa. Betul. Karena bangsa kita ini dapat rusak karena adanya narkotika ini nanti Bapak. Betul. Bukan hanya apa ya, bukan hanya nanti bukan hanya untuk diri sendiri ya, apalagi dia sebagai pengedar ya. Betul bisa Bapak. Bisa mempengaruhi orang lain. Mempengaruhi orang lain. Jadi ini kan dapat merusak. Betul. Kemudian kita ini istilah bullying ini seperti apa Pak? Kita juga ingin tahu ya, karena itu masuk dari bagian apa materi kita pada hari ini. Gitu. Bullying ini kalau kita dasarkan ini seperti perundungan Bapak. Perundungan yang dilakukan oleh beberapa orang. Jadi bullying ini dapat mengakibatkan seseorang itu merasa minder kepada dirinya sendiri, tidak percaya diri Bapak. Dan juga ini yang saking parahnya dapat mengakibatkan korban itu bunuh diri. Di sekolah-sekolah itu sering terjadi. Jadi sekolah-sekolah ini sangat sering terjadi, apalagi menuju masa puber. Kan begitu Bapak, mereka mencari jati diri, ada yang ingin menonjolkan dirinya sendiri, ada yang berkelompok. Itu yang perlu kita pantau. Bullying ini jangan sampai mengakibatkan anak-anak kita ini mengalami kerugian. Nah kalau itu sendiri Pak, ada sanksinya? Ada Bapak. Ada ya? Ada. Jadi bullying ini sendiri pun ada sanksinya. Tapi sebelum ada sanksinya, saya mau menjelaskan jenis bullying ini banyak hal. Oh iya, saya. Ada bullying yang dilakukan berdasarkan kontak fisik Bapak. Jadi berantem misalnya kan. Ini jadi mau menunjukkan siapa ketua geng misalnya seperti itu. Baru ada kontak verbal Bapak dari omongan. Nah, ini kan bullying ini kan menyindir-nyindir. Terkadang ada anak-anak ini berantem, orang tuanya yang diungkit-ungkit. Nah, ini yang mengakibatkan anak itu minder. Ada perilaku nonverbal. Ini contoh-contoh misalnya kan Bapak, anak itu
ditiru-tiru jalannya kan begitu, sampai nanti dia merasa minder dengan dirinya. Memang dia tidak melakukan kata-kata, tapi dia meniru-niru gerakannya kan. Begitu. Banyak jenis Bapak. Cyberbullying ini yang paling marak sekarang Bapak. Ini cyberbullying ini dia dilakukan melalui media sosial Bapak. Saling main game gitu ya? Main game, Facebook Bapak, dari Facebook Instagram dibuat jadi meme begitu kan, seseorang anak begitu. Inilah mengakibatkan kesehatan anak itu terganggu dan mental mereka bisa rusak Bapak. Nah, kalau untuk sanksi pidananya bagi pelaku-pelaku bullying ini, itu negara kita juga mengaturnya Bapak. Negara kita mengatur dalam hal ini Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Bapak. Jadi untuk bullying itu ada diatur Bapak, dan juga sanksi pidananya juga ada. Kalau kita melihat atau merujuk pasal 80 Bapak, itu di situ Undang-Undang nomor berapa? Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Bapak. Oh, ada khusus jadi ya. Di situ jika dia melakukan perbuatan bullying itu tadi Bapak, itu paling lama anak itu dapat dihukum 3 tahun dan 6 bulan Bapak. Nah, kalau dia masih usia sekolah gimana tuh? Nah, jadi ada memang dasar-dasarnya Bapak untuk terkait dengan usia berapa anak itu boleh dilakukan hukuman dan usia berapa anak itu dapat dikembalikan kepada orang tua. Jadi tidak semua anak dia itu dapat dilakukan tindakan kekerasan. Ada dia yang tindakan sosial Bapak seperti itu. Jadi berbeda-beda. Setiap kasus berbeda-beda tergantung usia anak itu. Karena ada usia minimal juga anak itu boleh dihukum Bapak. Jadi dia tidak serta-merta harus sama. Seperti itu. Nah, bahkan ada juga ini bullying tadi yang saya bilang itu jika mengakibatkan kematian Bapak, itu juga ada penjara paling lama 15 tahun Bapak. Kan seperti itu. Namun dalam hal ini kita sebagai orang tua harus memperhatikan tingkah laku anak-anak kita, Bapak. Ya, dari keluarga ya? Betul, Bapak. Dari keluarga, lingkungan sosial, kan seperti itu. Baik, yang ketiga tentu tentang judi online tadi. Batasan judi online itu yang seperti apa, Pak? Sejauh ini, Bapak, untuk judi online itu dia apabila kegiatannya itu dilakukan melalui media internet. Seperti itu kan Bapak. Nah, jadi judi-judi online ini sebetulnya sangat banyak ragamnya Bapak. Betul. Kita mungkin berpikir bahwa itu bukan merupakan judi. Ternyata mereka di belakang kita bermain judi. Jadi pada dasarnya apabila mereka itu bermain judi online, sudah mengetahui bahwa itu sifatnya untung-untungan, maka itu dapat dipidana sepanjang ada taruhannya juga Bapak. Nah, hukumannya pun ada diatur. Dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik maksud saya, sanksi pidananya itu ialah apabila setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dengan pasal 27 ayat 2 dipidana penjara paling lama 10 tahun. 10 tahun paling lama ya. Atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Besar ya? Besar sekali. Tapi di Aceh Pak Roland ya juga sudah ada sebenarnya tausiah atau fatwa MPU dari fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama ya yang melarang untuk bermain judi online ya. PUBG dan seluruh turunannya itu dilarang memang. Di Aceh sudah ada tuh sebenarnya. Nah, dari MPU ya, itu fatwa MPU sudah ada itu. Ini sudah ada hukum positifnya lagi ya. Harusnya sudah sangat kuat ya penegakan hukum. Sangat kuat Pak di Aceh. Dan juga Aceh mendukung dengan adanya kanun Pak. Betul. Kanun ini juga mengatur terkait dengan hukuman bagi seorang yang melakukan perjudian Bapak. Betul. Jadi Aceh ini sangat memiliki fondasi yang kuat untuk menjaga juga penegakan hukumnya sendiri. Tapi kita lihat tuh kadang-kadang dalam praktiknya itu Pak, judi online itu kita tidak tahu bahwa dia tuh bermain judi gitu kan. Bagaimana membuktikan itu? Kalau pembuktian itu terkadang seperti ini Bapak, kita itu kan harus melihat dulu pertama apakah itu merupakan arena perjudian untung-untungan atau tidak. Jadi media sosialnya atau bukan media sosial, aplikasi yang digunakan itu, contoh kalau dulu ada orang bilang skater Bapak. Kita juga tahu ya dulu kan begitu kan. Itulah yang membuat orang itu dapat dilakukan tindak pidana karena mereka itu men-top up atau menginput menggunakan uang
Betul. Uang pribadi. Lalu keuntungannya tersebut bisa ditukarkan menjadi uang. Nah, dan dapat dinikmati oleh diri pribadi. Itu dia, Bapak. Ya, kemudian langkah-langkah yang akan kita lakukan ke depan mungkin Pak, itu seperti apa Pak? Berkaitan dengan 3 kegiatan atau materi, kejahatan ini ya. Nah, betul, baik. Sebenarnya Bapak, langkah kita itu sejauh ini sangat banyak. Kalau harus yang kita lakukan pertama untuk mencegah. Contoh narkotika Bapak. Kita harus memberitahukan kepada anak-anak kita atau warga atau masyarakat bahwa narkotika itu dapat mengakibatkan kecanduan. Sehingga orang itu kalau dia kecanduan, pikirannya tidak jernih, mengakibatkan perbuatan atau menimbulkan tindak pidana lainnya. Contoh pencurian Bapak. Betul. Ya kan, baru habis itu perampasan. Mungkin dalam jaksa masuk sekolah kemarin itu kegiatannya Pak? Iya, ada juga. Jadi ya? kita ini juga harus memberitahukan bahwa memang inilah masalah-masalah yang umum terjadi. Betul. Karena ini yang sangat sulit untuk diberantas di negara kita ini Bapak. Itu saya membaca di media online sering itu, Kejaksaan Negeri Aceh Selatan itu sering jaksa masuk sekolah gitu. Iya, Pak. Apakah 3 materi ini menjadi salah satu bahan edukasi dan sosialisasi bagi selama ini begitu ya, selama Kejaksaan Negeri kita? Baik Bapak, terima kasih. Selama ini saya mungkin belum tahu apakah materi ini juga. Betul. Karena saya pun masih baru. Baru ya Pak ya. Tapi saya mengingat bahwa materi ini sangat menarik karena anak-anak sekarang ini kan gampang terpengaruh Bapak. Pak, begini, orang tua itu kurang pengawasan karena anak-anak saat ini sedikit-sedikit sudah menggunakan handphone. Betul Pak. Dari handphone inilah mereka mulai melakukan yang namanya perundungan. Lalu membuka website-website mengenal yang namanya judi. Baru setelah itu mereka mulai tahu, oh ternyata kalau narkoba itu seperti ini. Betul. Nah, jadi mereka itu pengen mencoba. Inilah yang menjadi kekhawatiran bagi kita orang tua untuk menjaga anak-anak kita sehingga tidak terkena pengaruh buruk daripada 3 hal yang tadi saya sebutkan. Ya, tentu saja peran strategis dari kejaksaan tidak hanya menangani pelaku kejahatan ya. Iya, benar Bapak. Ya. Tidak hanya ada upaya-upaya preventif lainnya ya. Iya, seperti itu Bapak. Bahkan kita pun kalau untuk kasus bullying itu seperti itu, kita juga ada yang namanya restoratif justice Bapak. Jadi pemulihan kembali kepada keadaan korban kan begitu Bapak. Nah, jadi tidak semua penanganan perkara itu harus naik di persidangan Bapak. Apalagi dengan adanya KUHP yang baru sekarang kan begitu Bapak. Jadi kita mencoba untuk yang namanya restoratif. Jadi pemahaman sekarang itu berubah. Dulu pemahaman itu retributif atau pembalasan. Sekarang kita sudah berubah menjadi restoratif. Seperti itu. Baik Pak, ini cukup menarik ya. Saya kira ini memang yang pertama, tapi kita harus menggali lebih dalam ya. Karena 3 masalah ini ya, 3 kejahatan ini sebetulnya yang sedang melanda generasi muda kita ya. Dimana kalau kondisi ini terus terjadi, maka bangsa dan negara kita akan hancur. Saya pingin closing statement lah sedikit dari Pak Roland ya. Baik Bapak. Untuk pada hari ini closing statementnya, kita sebagai masyarakat harus memantau setiap perkembangan anak, karena anak merupakan generasi yang akan melanjutkan perjuangan kita untuk menjaga negeri dan bangsa ini. Baik, sekian. Terima kasih Pak Roland ya. Yang pasti bahwa ya, masalah narkoba, bullying dan judi online itu sesungguhnya bukan hanya tanggung jawab penegak hukum ya. Bukan hanya tanggung jawab kejaksaan, kepolisian ya. Tetapi ini memang menjadi tanggung jawab kolektif. Tanggung jawab kita semua, keluarga, lembaga pendidikan, dan lain sebagainya. Kesadaran hukum tentu saja harus dibangun sejak dini ya, melalui pendidikan agar masyarakat paham dan tahu bagaimana menjauhi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Dan tentu saja bersama kejaksaan ya, kita selalu membangun masyarakat untuk sadar ya, hukum ya, bebas narkoba, anti bullying, dan bersih dari judi online. Demikian diskusi kita kali ini.
Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.